kan begitu. Dari penjualnya wangi kok bisa mendapat harumnya, ya. Artinya memperoleh wanginya, bahkan kadang-kadang ketularan wangi baju kita. Kan kadang-kadang kamu dari mana sih kok wangi gitu ya kan? Nah, ini habis ketemu orang yang wangi-wangi. Tapi kok perlu ini berarti habis ketemu dengan orang-orang yang maaf, habis mangisok. Tapi alhamdulillah Pak Tasir kan udah gak mangisok ya Pak Tasir ya. Ya, apa solvus apa? Ahli hisab, ya. Itu seperti itu. Jadi ini sama kelasnya, ya sama kelasnya. Jadi diperkuat juga janganlah kau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman dan janganlah makan makanan kecuali orang yang bertakwa. Itu ada hadis dari At-Tirmizi juga yang dihasankan oleh banyak ulama. Jadi seleksi itu penting loh. Seleksi bergaul itu penting, ya. Jangan tidak tidak selektif. Sampai ada ketentuan atau kaidah yang luas ya. La doror wala diror, kan gitu ya Ustaz ya. Ini di surat Al-Najah. Tidak boleh menimbulkan bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh saling membahayakan. Itu seperti itu. Nah, termasuk membahayakan itu membahayakan iman kita. Oleh karena itu dalam hal pergaulan sekarang ini ya, termasuk di dalam WhatsApp misalnya gitu ya. Saya itu kalau sudah mulai WhatsApp-nya itu lebih ke arah bau-bau agama sana gitu ya. Atau apa sih lebih banyak ngomongnya nggak karuan yang nggak ada manfaatnya. Itu daripada live group gitu ya. Saya mendingan saya clock chat. Nah, di clock chat itu artinya kita harus membukanya itu dengan upaya. Ya, harus dengan upaya. Males kan, terus akhirnya nggak buka-buka lagi. Itu sudah seperti itu. Jadi kita itu hendaknya selektif sedemikian rupa dan jangan sampai kecipratan api besi tadi itu. Terakhir, kalau sesuatu pergaulan itu memerlukan sikap kita, ya, memerlukan sikap kita ini gimana nih? Ini karena mempengaruhi kita, memerlukan sikap kita gitu ya. Kita mau menghadapinya bagaimana? Maka kita diperintahkan untuk tabayun. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka telitilah kebenarannya. Lah kita itu banyaknya bergaul dengan orang beriman atau dengan orang fasik kok? Ayo dihitung. Ya enggak? Gitu loh. Jadi oleh karena itu tabayun. Tabayun itu ada dua hal yang perlu ditabayuni. Yang pertama faktanya, benar nggak kejadian itu faktanya. Yang kedua informasi tentang fakta. Mengapa dia begitu? Mengapa fakta itu terjadi? Ini kalau istilahnya Pak Dokter gitu ya, ada orang sakit demam gitu ya kan, itu fakta demam dicek dulu ya dengan alat gitu ya. Kemudian mengapa kok demam? Itu ada pemeriksaan penunjang namanya. Kalau ini adalah mencari informasi tentang fakta namanya. Mengapa kok dia begitu? Ini kenapa begitu? Karena kita harus memberikan kesempatan namanya hak jawab. Allah saja itu masih hak jawab loh Pak Debis. Ma mana'aka la tasjuda iz amartuk. Mengapa engkau tidak sujud ketika kuperintahkan kepada Nabi Adam gitu kan? Itu kan hak jawab itu. Allah kan tahu pada jawabannya apa sebenarnya kan, tapi dikasih hak jawab. Itu bagian dari tabayun, itu contohnya seperti itu. Jadi jangan-jangan kita ini suka menjudgment ya tanpa tabayun. Faktanya mungkin sudah benar, tapi kita nggak tahu informasi tentang fakta sehingga mensikapinya menjadi salah. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.